Kita sampai di wal mukhaffafatu ya. Qala al-musannifu wal mukhaffafatu baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairul laban. Nah, kita membahas tentang najis-najis. Jadi kita pengenalan tentang najis ya. Najis ini ada 3. Najis berat atau yang disebut sebagai najis mughalladhah, kemarin kita sudah bahas. Itu terdiri dari 2 hal yang utama dan yang mengikuti. Hal yang pertama yakni najisnya anjing, ini dalam mazhab Syafi'iyah, anjing dan babi, karena dalam mazhab lain disebutkan bahwa ada juga yang enggak menganggap anjing atau babi itu sebagai najis mughalladhah ya. Itu kalau si anjing atau babinya masih hidup. Kalau masih hidup ya termasuk binatang yang suci, sama kayak kucing, kayak sapi ya, karena kaidahnya hampir semua yang binatang yang masih hidup baik di darat, di laut itu hukumnya suci, kecuali kalau mati. Nah itu baru nanti dia ada sesuatu hal yang lain yang datang belakangan, itu dihukumi sebagai najis. Nah ternyata yang mughalladhah itu yang berat itu nggak cuman anjing sama babi doang, tapi juga anak yang lahir dari persilangan keduanya atau dia kawin dengan hewan yang halal, itu juga bagian dari yang najis mughalladhah. Yang kemarin kita sudah bahas itu perinciannya. Nah selanjutnya nanti masalah izalatun najasahnya atau menghilangkan najis mughalladhah ini kita bahas sendiri ya. Nah ini pengenalannya kedua, ini tentang najis yang ringan ya, ini yang disebut sebagai mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini beda sama najis yang makfu ya. Beda. Kalau makfu itu basicnya biasanya najisnya mutawasithah atau mughalladhah, tapi nanti dimakfu atau dimaafkan. Tapi kalau najis mukhaffafah itu benar-benar dia hakikatnya najisnya najis ringan ya. Apa itu najis ringan? Yaitu baulus sabil ladzi lam yat'am ghairul laban, yakni air kencingnya anak bayi atau bayi laki-laki ya, bukan bayi perempuan, bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu. Dan syaratnya lagi yang lain, si bayi itu belum mencapai usia 2 tahun ya. Di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa menyusui itu rata-rata adalah 2 tahun. Nah ini panduan atau pedoman di dalam Al-Quran. Jadi kalau menyusui kalau bisa 2 tahun, itu secara fisik, secara psikis itu akan sangat berdampak yang positif ya untuk si anak nanti, perkembangan bayi, perkembangan anak nanti ketika dewasanya. Nah ini nanti kajian psikologi ya, psikologi anak terutama. Kalau sudah 2 tahun, nah kenapa 2 tahun? Kan sekarang kan musimnya, yang memang ini bagian daripada ini ya, pengetahuan juga bahwa anak itu rata-rata usia makan itu empasi itu adalah 2 bulan ke atas ya. Jadi ini 2 tahun ini dalam hal ini ya, 2 tahun ini mungkin kalau ada yang mau menyusui atau memberi makan si anak itu selama 2 tahun itu dengan air susu ibu tok, itu bisa sebenarnya. Tapi mungkin karena pengetahuan sekarang itu ya jadi nggak pede ya. Karena juga kita harus mengenalkan makanan terhadap anak gitu. Nah ini yang perjuangan yang panjang nih, ibu pasti udah ini ya, udah pernah mengalami rasanya mengenalkan makanan kepada anak gitu. Itu perjuangannya panjang dan berat juga. Nah si bayi kalau misalkan dia kita mau sesuai dengan Al-Quran dan 2 tahun itu nggak makan apa-apa ya, cuma makan ASI aja gitu, bisa nggak? Bisa aja.
gitu, bisa aja asalkan itu memenuhi ya. Jadi ibunya itu juga harus makan yang bergizi dan juga sehat juga, supaya ini juga ya kan Al-Quran yang bilang gitu kan. Nah tapi masalahnya ini kaitannya sama najis. Kalau misalkan anak itu sudah 6 bulan kan biasanya kita kasih makanan pendamping ASI ya kan. Nah itu berarti sudah masuk kategori bayi yang sudah makan selain ASI. Nah seperti ini berarti air kencingnya si anak bayi laki-laki tersebut itu sudah masuk najis mutawasito. Ya. Jadi tadi kan bayi laki-laki ya, bukan perempuan. Nah hadisnya juga soalnya bayi laki-laki. Nah ini rahasianya apa, saya juga banyak sebagai kajian gender tentang ini, tapi kita nggak usah bahas tentang itu lah. Ya. Jadi bayi laki-laki. Kalau perempuan ya sejak lahir, si anak bayi lahir ya dia najisnya najis mutawasito, sama kayak emaknya bapaknya ya, najisnya najis mutawasito. Yang najis mukhafafah itu hanya air kencing. Kalau kotorannya gimana? Ya tetap sama najis mutawasito. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, yang belum sampai usia 2 tahun Hijriah. Ya Hijriah ya, yang dihitung pakai tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Oke ya. Al-makna anna najasati al-mukhaffafah allati hiya al-qismu tsani min aqsamin najasah wa huwa allati lam yut'am li taghadi ghair laban wa lam yakhluq hawlaini tahdidan ila taqriban fa kharaja bil bawli ghairuhu kal ghaiti wa bis sabiyyi as-sabiyyah wa bi adami tami ghair laban li taghadi ma idza at'amahu lidzalika la li taghadi la li tadawa wa bilam yablugh al-hawlain malam ma idza balaghahuma fa inna najasatal bauli fi jami' hadis sur ghairul ula najasah mutawassithah wa kadza law syakka hal balaghal hawlaini fa baulu mutawassithun aidan khilafan lisyabqa manisti aqwal bi anha muhammad. Jadi ini penjelasannya. Jadi kalau tadi disebutkan ya bahwa bayi laki-laki usia 6 bulan yang hanya makan ASI aja dari ibunya, terus ini menyusui ini baik langsung atau pakai dot, nggak apa-apa ya. Ini pakai dot ya nggak apa-apa, asalkan ASI ya, asalkan ASI, dan belum sampai usia 2 tahun. Kalau bukan kategori di atas ya berarti sudah masuk mutawasito, walaupun dia belum berusia 2 tahun. Ya kayak tadi, misalkan usia 6 bulan kita sudah kasih ASI misalkan ya, nah itu berarti kita kasih selain ASI, nah itu berarti najisnya sudah berubah menjadi mutawasito ya. Kalau di dalam ini ya ilmunya sih sebelum 6 bulan nggak boleh dikasih apa-apa selain ASI ya, itu kan nggak bagus juga buat lambung si bayi ya. Nah tapi misalkan ada gitu, ini beberapa tradisi juga ada yang melakukan ini. Jadi anak bayi dikasih makan itu apa, dikrokin pisang. Nah itu juga bagian yang bayi laki-laki yang akhirnya nanti najisnya menjadi mutawasito. Itu berarti dia sudah makan selain ASI. Nah itu nggak boleh ya. Selain nggak baik buat kesehatan, nah jadinya nanti baulnya atau air kencingnya si bayi laki-laki tersebut sudah berubah menjadi meningkat menjadi levelnya mutawasito. Nah ini ada tafsirnya. Kalau waidnya nih tadi saya sebut sudah ya, bahwa kotorannya bayi laki-laki tersebut ya tetap sebagai najis mutawasito. Air kencing bayi perempuan juga bagian dari najis mutawasito. Nah kecuali kalau bayi laki-laki tersebut itu makan obat ya. Nah kalau dia untuk berobat, makanannya itu untuk obat, nah itu nggak apa-apa.
najisnya masih kategori najis mukhafafah. Nah, itu tadi kan urusan najisnya. Nah, biasanya najis mukhafafah ini nanti kalau kita menghilangkan najisnya itu hanya dicipratin aja ya. Tapi nyipratinnya itu nggak boleh kurang dari volume air si kencingnya itu tadi. Jadi kalau misalkan airnya kencing itu sekian gitu ya, itu nggak boleh kurang dari nyipratin airnya itu nggak boleh kurang dari apa itu namanya air kencingnya si bayi tadi, gitu ya. Jadi harus mencakup misalkan dia pipisnya segini, ya harus kalau bisa melebihi. Biasanya kalau izalatun najasa, menghilangkan najis itu kan disyaratkan mengalirnya air. Nah, tapi kalau menghilangkan najis mukhafafah itu tidak disyaratkan mengalirnya air, gitu ya. Jadi kita kalau membasuh anggota wudhu, membasuh anggota mandi, atau membasuh najis itu disyaratkan mengalirnya air tersebut. Ya, harus mengalir airnya. Tapi kalau menghilangkan najis mukhafafah itu tidak disyaratkan mengalirnya air, tapi harus melebihi besarnya atau lebarnya sih. Misalkan ini kena di bantal atau apa gitu ya. Nah, itu juga harus dicipratinnya itu harus melebihi dari lokasi si najis mukhafafah. Ya, bisa dipahami ya? Gitu. Ada yang bertanyakan? Nah, najis mukhafafah jika mengenai air sedikit itu sudah otomatis itu menjadi najis semuanya ya. Kalau air banyak ya nanti tinggal berubah atau enggak sifatnya. Kalau berubah ya berarti dia bagian dari air yang terkena najis ya. Oke, nah selanjutnya wal mutawassithatu sairun najasa. Nah, ini najis mutawassithah ini yang paling banyak kita temui. Wal mutawassithatu, dan yang ketiga itu adalah kategori najis mutawassithah. Kalau artinya itu mutawassithah itu adalah yang sedang atau yang antara apa itu namanya mughalladah dan mukhaffafah. Ya, kalau mughalladah itu tidak sudah kita sebutkan, sudah kita kenal kemarin. Yang mukhaffafah juga ini barusan disebutkan kategorinya. Nah, selain itu yang ada di sekitar kita di dunia ini ya, dimanapun berada di bumi ini, yaitu berarti disebut sebagai najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini banyak. Ya, banyak sekali. Wal mutawassithatu sairun najasa. Sair guna bimakna baqi wa yati bimakna jami'u khilafil hariri. Al ma'na anna najasatil mutawassithah allati hiya al qismu ats-tsalits min aqsam najasa baqi najasat ay ma ada al mukhallatu wal mutafar kal khamri wad dami wal qayhi wa maitati ghairil adami was-sam'i wal jarad wal bawli ghairil bawli as-sabi sabiq wal madi wal madi ar-raus wa maniyyin ghairil kalbi wal khinsir wa ma tawallada min ma aw min ahadima wala banun la yukalu ghairil adami. Nah, ini jenis-jenis dari najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah yang bukan najis mughalladah dan bukan najis mukhafafah. Ya. Jadi ini najisnya banyak. Ya, ini saya sebutkan ya. Di sini di dalam buku ini ya. Khamr ini kemarin kita udah bahas. Khamr itu berarti minuman keras. Yaitu berarti benda cair yang memabukkan. Ya, benda cair memabukkan. Ya, jangan kok ya apa aja ini ya, apa aja benda cair yang memabukkan. Itu disebut sebagai khamr, dan itu bendanya najis. Jadi kita kan udah bahas ya kemarin najis ainiyah sama najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu berarti ada bentuknya. Nah, misalkan dia pun bendanya berupa cairan, apakah benda padat atau apa. Nah, itu disebut sebagai najis mutawassithah. Selanjutnya adalah darah. Ini darah apa aja ya? Termasuk darah haid itu juga darah najis. Nanah
tahu ya nanah ya. Nanah itu darah yang ada di luka yang terbuka terus akhirnya membusuk, itu namanya nanah. Bangkai ini selain bangkai manusia yang disebut sebagai jenazah atau mayit. Ikan ya, selain ikan, selain belalang. Nah, semua ikan, semua yang hidup di laut itu halal ya, dan tidak najis. Halal dan tidak najis ya. Sekalipun itu ikan paus, ikan apa tuh namanya? Disebutnya ikan tapi sebenarnya itu hewan mamalia dan itu boleh kita makan ya. Jadi paus, hiu, lumba-lumba itu bagian dari bukan ikan. Kalau ikan kan berarti dia napasnya pakai insang ya. Nah, dia enggak, dia ambil oksigen di di permukaan laut. Nah, itu mamalia. Dia juga menyusui dan melahirkan si paus ini. Tapi dia halal dimakan ya. Kalau misalkan ada bangkai paus, ya kalau misalkan juga dilarang gitu ya, karena paus itu kan termasuk bagian dari hewan langka. Nah, makanya dia nggak boleh dimakan. Tapi sebenarnya itu boleh dimakan, halal dimakan. Ya, kalau di hadisnya itu disebut sebagai al-ambar, ikan paus. Nah itu halal. Jadi kategori atau definisi hewan yang hidup di laut itu yang kalau dia di darat ya langsung mati. Ya, di darat langsung mati, itu namanya hewan yang hidup di laut. Ya, gak lama keluar dari darat, ya dia langsung mati. Ya, sebagaimana tabiatnya ikan-ikan itu, ya kalau dia sudah misalkan diangkat sama nelayan itu pakai jaring, nah nanti nggak lama setelah diangkat dari jaring itu pasti dia akan mati. Nggak lama dari itu. Itu ya. Ikan belalang, nah belalang ini juga bagian dari yang bangkainya tidak najis ya. Bahkan belalang itu boleh kita makan. Nah, ada yang pernah makan belalang nggak? Kalau pernah wisata ke Jogja itu pasti ada yang apa biasanya? Apa ya yang dijual itu misalnya ini? Rasanya katanya kayak udang kering. Apa? Jangkrik ya? Ya jangkrik. Terus apalagi itu ya belalang, ya belalangnya itu ya belalang. Gitu ya. Terus air kencing, selain air kencing bayi laki-laki yang tadi kita sebutkan. Jadi air kencing kita sendiri termasuk juga air kencing bayi perempuan yang belum makan apa-apapun itu sebenarnya juga jadi bagian dari najis mutawasito. Terus wadi ini sudah tahu ya. Nah, madi itu cairan atau lendir yang keluar ketika diiringi syahwat. Kalau wadi itu yang biasanya mungkin kita sebut sebagai keputihan itu biasanya ya. Kalau keluar ini ya berarti membatalkan wudhu, tidak wajib mandi. Tapi itu najis kalau mengenai badan dan juga pakaian kita ya. Terus kalau mani itu keluarnya itu mewajibkan mandi ya, tapi barangnya itu ya, barangnya maninya itu tidak najis. Jadi kena pakaian kita itu tidak diwajibkan kita untuk bersuci, disucikan, tapi kita wajib mandi ya. Nah, ini problemnya nih perempuan yang biasanya nih, saya berulang kali saya sampaikan, kalau keputihan mengenai pakaian dalam ya, celana dalam nih, langsung ya jelas pakaian dalam, celana dalam itu kita wajib copot karena itu najis, nggak boleh dipakai buat sholat ya, dipakai buat sholat. Kalau tembus misalkan sampai tembus ya berarti tembus ke pakaiannya, pakaian kita juga najis. Dan terus caranya gimana? Ya disucikan dulu nanti pakai lagi boleh, tapi harus pastiin bahwa itu semua sudah suci. Sucinya itu gimana ya? Berarti najis ainiyahnya itu kan biasanya ada berupa bendanya kan, benda cairnya itu kan. Nah itu harus dihilangkan dulu najisnya itu, baru nanti disucikan. Jangan dipakai lagi ya untuk sholat. Nah kalau dipakai lagi nggak untuk sholat gimana? Ya nggak apa-apa. Misalkan habis sholat kita pakai lagi celananya gitu kan, celana dalamnya kita pakai lagi gimana? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan dipakai buat sholat ya. Terus kotoran manusia dan hewan ini cuma semuanya najis ya, walaupun kotoran binatang yang kecil kayak apa?
kecoa ya, cicak, terus apa lagi? Burung yang kecil-kecil. Kalau mungkin cacing punya kotoran, nah itu cocok. Kotorannya cacing itu juga bagian dari yang najis mutawasito. Terus air susu dari hewan yang tidak boleh dimakan oleh selain manusia. Ya. Jadi yang nggak boleh dimakan selain manusia. Kalau air susunya manusia itu suci ya. Tapi kalau air susunya hewan yang boleh dimakan itu juga suci. Air susunya hewan boleh dimakan itu apa aja? Sapi, kambing, ya kan? Kuda itu ada yang boleh kan, ada yang enggak. Kalau kuda yang dipelihara itu menurut beberapa ulama itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau kuda liar itu boleh disembelih. Ya, boleh disembelih. Nah, itu berarti kalau begitu air susunya mengikuti hukum si kuda tersebut. Kalau dia kuda liar ya berarti boleh diminum. Tapi kalau kuda itu peliharaan ya berarti itu nggak boleh diminum. Gitu ya. Kalau susu kucing gimana? Kalau mengikuti ini, berarti dia masuk kategori najis mutawasito. Ya, ini hati-hati ya sama kucing itu. Kucing itu lucu ya, tapi ya memang dia nggak najis. Dia nggak najis. Tapi kotorannya najis mutawasito. Air kencingnya najis mutawasito. Air susunya juga bagian dari najis mutawasito. Kalau yang mau pelihara kucing silakan hati-hati kalau ya. Nah ini beberapa bagian daripada najis-najis yang disebutkan ini, tapi saya mau tambahkan ya beberapa ini dari kitabnya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya. Ini tadi disebutkan beberapa sudah. Najis-najis mutawasito ya. Tadi ya kencing ya, kencing baik selain kencingnya si anak bayi laki-laki, hobi, madi, wadi, terus apalagi raus itu kotoran atau tai ya, kotoran baik manusia, hewan maupun kotorannya ikan, kotorannya belalang. Nah, kalau ikan belalang itu bangkainya suci, nggak najis, tapi kotorannya tetap najis. Nah, tapi di sini ada yang dimaafkan. Kalau ikan kecil-kecil itu gimana? Kotorannya ikan kecil-kecil itu ada ulama menyatakan kalau banyak itu najis. Nah, kita susah makan ikan teri kalau gitu ya. Tapi ada yang menyatakan semua binatang kecil itu ya dari laut ya, itu nggak najis. Maksudnya itu najis yang dimaafkan. Jadi boleh, kita ngikutin yang boleh aja. Kalau nggak, kita nggak makan ikan teri ya. Terus kalau anjing sama khinzir, babi itu tadi udah masuk pada najis mukhalathah ya. Nana tadi sudah ya. Air yang luka, air yang kita misalkan kan terbakar, luka terbakar itu kan biasanya menggelembung ya. Menggelembung itu airnya itu najis kalau bau. Kan pecah nih. Kalau bau, ya airnya itu najis kalau bau. Ya, termasuk juga cairan yang keluar dari jerawat. Ya, keluar dari jerawat itu kan kadang entah yang darah, entah yang nanah ya, atau cairannya itu kalau bau itu najis. Ya, itu najis. Ya. Nah, masalahnya kalau itu pas ketika sholat gimana? Ya, kalau pas ketika sholat, kalau nggak sampai banyak itu dimaafkan. Ya, misalkan pas sholat kita sujud, ini jerawatnya ada di sini, kita nempel, jerot, pecah. Kalau itu nggak banyak, itu nggak apa-apa, itu dimaafkan. Ya, tapi kalau berdarahnya tuh mengalir terus ya kita harus membatalkan sholat.
harus menggunakan sholat. Yang sebenarnya jerawatnya gede ya. Nah itu ya harus di ini. Itu bagian dari ya keluar darah, mungkin keluar juga nanah atau air luka tadi ya. Yang lain adalah mirroh. Mirroh itu ini air empedu. Nah, kalau makan ikan kan empedunya hampir semua ya. Mau empedunya manusia, kayak mau empedunya hewan, kayak mau empedunya ikan, itu semuanya punya empedu. Karena itu sistem yang sudah dibikin oleh Allah SWT ya. Nah itu rasanya pasti pahit. Nah yang pahit itu najis. Jadi itu nggak boleh dimakan. Kalau di ikan dia itu harus dibuang, ya. Kalau ikan kecil ya tadi maksudnya dimangku. Tapi kalau ikannya agak besar, misalkan ikan tongkol yang gede, nah itu harus dibuang ya, harus dibuang. Apa tuh namanya? Isi perut ikan itu yang boleh dimakan itu hanya kayak usus. Kalau mau mungkin ususnya itu dibuangin dulu kotorannya, karena kotoran di dalam lambung ikan sampai usus-ususnya itu semuanya najis. Sama kayak ayam. Ya, ayam itu kan ada empedunya kecil itu ya, warna hijau ya, itu harus dibuang. Ya, kalau misalkan pecah gimana ngenain itu kan dekat sama hati kan. Nah itu kalau ngenain hati gimana? Ya itu nanti disucikan aja, walaupun bekasnya hijaunya tuh biasanya masih nempel di hati. Nah itu, tapi kalau rasanya pahit ya harus dibuang. Ya, tapi kalau sisanya aja itu nggak apa-apa. Jadi sifat najisnya itu masih ada, tapi najisnya udah nggak ada, itu nggak apa-apa ya. Itu yang penting udah dibuang ininya. Nah kalau saya biasanya ya kalau udah kena hijau itu biar nggak ini kita ikhtiar untuk buat hati-hati ya dipotong ya, dipotong itunya. Homer tadi udah ya. Al-Qayhu Syahidun wa ma yakhruju min ma'iddah yakinan kaqaidin. Nah, semua yang keluar dari lambung secara yakin itu najis. Kita muntahan kita itu najis. Ya, muntahan kita itu najis. Yang saya sampaikan dulu gumoh ya, gumohnya bayi itu najis ya. Tapi kalau keluar dari mulutnya itu gak najis. Misalkan dia penuh atau mungkin dilepeh ya, itu belum sampai keluar dari lambungnya, itu kan masih berupa air susu kan. Nah itu masih gak najis. Tapi kalau sudah keluar dari lambungnya, nah itu kan biasanya bentuknya sudah berubah ya, walaupun awalnya susu. Nah itu najis hukumnya ya. Nah terus kalau bayinya gumoh terus gimana? Kalau gumoh terus itu karena sakit, itu najisnya dimaku ya, gumoh terus. Tapi bayi gumoh itu najis ya. Dan nanti kalau kita sholat atau pakaian kita kena pakaian kita ya, kita harus hati-hati di situ ya. Terus yang lainnya air ludah itu suci ya. Air ludah suci. Terus ini ada beberapa perbedaan imam tentang air liurnya orang yang tidur. Nah, jadi air liurnya orang yang tidur itu ada yang itu bagian di makfu, ada yang menyatakan itu kalau keluar dari lambung itu najis. Lambung gimana ya? Ya lambung ya di sini ya. Biasanya itu penandanya apa kalau air liur yang najis maka najis? Bau ya, itu bau. Kalau bau berarti bagian dari najis. Nah, gitu ya. Kalau bau itu berarti bagian dari najis, gitu ya. Terus kalau kita muntah, kan kita muntah nih. Muntah itu keluarnya dari lambung. Nah, mulut kita ini kan najis. Nah, kita harus kumur-kumur, jangan ditelan. Nah, dikeluarin.
gitu, karena itu muntah najis, mulut kita muntah najis. Ya, najis itu muntahannya, terus mulut yang muntah kan itu keluar dari mulut ya kan. Nah itu namanya mulut kita muntah najis. Nah muntah najis itu caranya adalah sama kalau kita menghilangkan najis di wadah, itu kan dikelilingin gitu kan, airnya sampai mengalir. Nah ini kita kumur-kumur terus dibuang gitu. Nah hati-hati kalau pas kita bukan muntah namanya ya. Biasanya sih kasusnya kalau muntah pas sholat ya udah pasti ini ya. Ya bersih pasti nggak enak ya kitanya sendiri ya. Masa ditelan lagi kan nggak mungkin. Kalau kita apa namanya sendawa. Nah sendawa kalau misalkan itu ada makanan yang keluar, nah itu membatalkan sholat. Ya itu membatalkan sholat. Ya, sendawa sampai kita keluar itu ininya. Gitu kan, nah itu keluar ininya makanannya, itu membatalkan sholat. Apalagi sampai kita terang lagi lah, itu berarti kita melawan makanan dalam sholat, itu sudah pasti batal ya. Nah kalau kayak gitu ya berarti kalau sendawanya itu hanya udara ya itu nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat. Tapi kalau ada makanan yang ikut ketika kita sendawa itu berarti kita membatalkan sholat. Itu bagian daripada muntah tadi, kita muntah, nanti kita itu membatalkan sholat. Kalau makanannya tersisa, nah kita tadi makan siang, semua sholat zuhur, nggak gosok gigi. Nah makanannya masih ada tersisa di gigi. Nah pas ketika kita sholat itu makanan nggak keluar, tadinya nyelepit. Nah pas kita baca Fatihah itu kan gerak-gerak kan, gitu-gitu, terus kita keluar. Nah itu nggak boleh ditelan. Kalau ditelan itu berarti kita makan di dalam sholat, bagian daripada yang membatalkan sholat. Walaupun itu cuma sebiji butir nasi loh. Ya. Terus gimana? Kalau mau ya dibuang, gitu. Kalau enggak, ya harusnya dibuang ya. Kalau enggak makruh soalnya. Kita mengulung makanan itu ya, sisa makanan tadi itu makruh hukumnya. Ya, kalau enggak ya berarti dibuang. Ya gimana caranya biar nggak ada gerakan yang membatalkan sholat ya. Terus bangkai tadi udah ya, kecuali bangkai Bani Adam, bangkai ikan, bangkai belalang. Nah darah, semua darah ya, baik darahnya manusia ataupun darahnya hewan, baik yang hewan halal dimakan atau tidak halal dimakan, yaitu semuanya najis kecuali dua ya, darah yakni hati sama paru-paru ya, itu kan terdiri dari gumpalan darah kan itu. Nah tapi kalau kalian iseng darah hati tadi, beli hati sekilo terus becek-becek nih dihancurin, terus habis gitu jadi darah yang mencair, nah itu najis ya. Kalau masih gumpalan itu boleh dimakan, tapi kalau di blender misalkan, itu akhirnya kan jadi cair ya kan. Nah itu balik lagi ke hukum semula, jadi dia hukumnya sebagai darah, itu berarti najis. Terus apa lagi? Ada yang menanyakan? Ustazah tadi kan Ya. Kotoran ikan kan najis ya. Semua kotoran najis, walaupun itu dari ikan. Nah, Nah, gitu loh. kalau kayak telur ikan itu kan kadang suka nyatu sama kotoran ikan ya, telurnya. Iya. Telurnya termasuk najis atau enggak? Kalau telur nggak najis, semua telur nggak najis, kecuali dari hewan yang najis. Tapi kambing sampai kambing, anjing sama babi kan nggak bertelur ya. Gitu. Harus betul-betul dipisahkan antara. Iya betul. Nah kalau terkena itu disebut sebagai benda yang kena najis, itu disucikan aja. Ya kayak tadi kena air empedunya ikan misalkan ya, atau empedunya ayam. Nah itu juga kalau kambing atau sapi itu kan gede ya, jadi kita ngambilnya itu juga lebih enak gitu. Nah tapi kalau yang kecil itu kemungkinan untuk pecah itu ada. Nah seperti juga ikan,
Kalau ikan kecil apalagi, ini gimana kita harus pakai mikroskop kan bukannya. Nah itu namanya najis yang dimakruh. Walaupun ada ulama yang tetap menyatakan bahwa kotoran ikan yang kecil, nah soalnya apa? Ngumpul jadi banyak, kan nggak mungkin kita makan teri cuma satu ya kan? Gitu. Karena ngumpul banyaknya ini sebab ilat banyaknya itu menjadi najis. Gitu, tetap najis. Jadi ada juga mungkin beberapa ulama yang nggak makan ikan teri. Gitu ya. Ya itu nggak apa itu. Tapi ulama kita di Indonesia juga mazhab Syafi'i juga membolehkan ya. Itu karena termasuk bagian daripada al-masyaqqah. Jadi kalau di dalam kaidah fikih itu kalau sudah kesulitan, nah itu bisa menimbulkan kemudahan. Idza dhaqal amru ittasa'a. Ketika sesuatu itu repot, ruwet, ya, kita berat melakukan itu menjadi longgar. Nah itu makanya ada namanya najis yang dimakruh. Padahal kaidahnya tadi semua kotoran itu adalah najis, ya kan? Walaupun kotorannya ikan, ya kan? Walaupun lah kita orang laut makannya ikan, ya kan? Nah itu akhirnya ada namanya kaidah al-masyaqqah dan mutasi. Jadi dibolehkan. Oke ya. Terus yang lain itu adalah jiro. Kalau jiro ini ya kita sudah ini ya. Jiro itu makanannya hewan pemamah biak. Misalkan sapi, dia kan makan. Habis itu dia kan dimutain lagi terus dimakan lagi kan. Nah itu najis hukumnya. Jadi kalau kena makanan itu, nah itu berarti makanan yang dimuntahin lagi terus dipamah biak lagi itu, nah itu berarti najis. Tapi beberapa ini ya, misalkan sapi perah, nah nyebutnya apa ya? Sapi itu kan biasanya diperah itu, apa namanya? Masa menyebutnya payudara sapi? Susu sapi, nah kan kita hasilnya susu itu yang udah itu hasilnya itu kan. Susu sapi itu kan deket sama alat kelaminnya, iya kan? Deket nggak? Pernah lihat nggak? Nah itu kan deket itu, bahkan dengan saluran kotorannya, ya itu deket sih. Nah itu kalau misalkan kecipratan dikit itu nggak apa-apa, itu dimakruh. Saya dulu juga mikirnya itu gimana ya? Tapi sekarang perah sapi itu makin canggih ya. Jadi dari puting sapi itu kan langsung ada ininya, ada apa tuh namanya? Kayak pompa gitu kan langsung dialirin gitu, nggak diperes gini-gini. Kalau terus gini-gini kan mungkin sapi itu kan ya nggak mau diem kan, yang dia bergerak atau ngapain gitu kan. Nah itu najis yang kira-kira kecipratan gitu istilahnya ya. Nah mungkin bisa jadi sapinya itu basah atau apa. Kalau basah itu udah pasti ada najisnya sana. Nah itu dimakruh ya. Terus yang lain dukhonun najasa. Nah dukhonun najasa ini asapnya najis yang ketika najis dibakar itu kan ada asapnya tuh keluar. Nah asapnya itu juga najis. Ya. Nah ini alhamdulillah di sini semua yang kerja di sini tuh muslim semua ya kan. Nah saya pernah ditanya nih, saya pernah ngajar juga di beberapa perkantoran di daerah Tamrin itu. Nah, dia bertanya gini, kan mereka kan nyediain pantry ya, katanya kan ada microwave, ada kulkas, ada segala macam kan di. Nah itu kan di sana muslim non muslim pekerja bank kan ya serah ya istilahnya. Itu mereka bertanya itu hukumnya gimana pakai microwave yang beberapa karyawan itu juga menghangatkan makanan yang non halal. Nah itu kan kalau dihangatkan itu kan ada uapnya tuh. Uapnya kan masih tinggal di microwave-nya tuh ya. Nah itu berarti bagian daripada yang terkena najis gitu ya. Jadi itu nggak boleh ya kalau kita di dalam lingkungan yang campur kayak gitu. Nah kita harusnya punya alat sendiri ya. Punya alat sendiri walaupun kita ya nggak melihat secara langsung si nonis ini
menghangatkan pakai microwave yang itu gitu misalkan. Nah itu harus dipisah, harus dipisah. Nah itu beberapa ya yang bagian dari najis mutawasito. Ada yang bertanyakan? Nah ini yang paling akhir dari najis mutawasito. Walil yusil munfasili minal hayawanil hayyi hukima maitatuhu toharotan wa najasatan. Jadi ini ada hewan mungkin misalkan ayam ketabrak ini ya. Nah itu kakinya itu terpisah dari badannya, tapi dia masih hidup. Nah seperti itu gimana ya? Berarti dia sama kayak hukum bangkainya dia, jadi dia najis ya. Nah, jangan terus goreng ya. Nah itu kaki ayam itu najis, namanya bangkai. Tapi ayamnya masih hidup, ya nggak apa-apa. Itu berarti kaki ayam yang ketinggalan di jalan itu nggak boleh kita makan. Itu bagian dari najis. Ya, ada yang bertanya? Kalau enggak, ya berarti kita lanjutkan di faslun al-mughallalah ya. Jadi pasal yang berikutnya adalah cara menghilangkan najis-najis yang sudah kita bahas. Jadi ternyata perlakuannya berbeda-beda antara najis mughallalah, mukhafafah sama mutawassithah. Yang paling repot ya pasti najis mughallalah ya. Tapi sebelum ke sana, nih kita ini saya sampaikan kembali bahwa najis itu ada dua, satu najis hukmiyah sama ainiyah. Ya. Ini ainiyah itu berarti ada barangnya, ada kelihatan, jadi kasat mata. Kasat mata itu berarti ya kalau misalkan itu tainya anjing atau air liurnya anjing itu kelihatan itu air liur anjing. Nah itu namanya najis ainiyah. Nah setelahnya mungkin itu mengenai sendal atau mengenai wadah atau mengenai lantai yang mana itu kita gunakan itu sebagai sehari-hari. Nah seperti itu cara mensucikannya ya tetap sama seperti mensucikan najis-najis yang lain ya. Jadi dibuang dulu ainiyahnya, najis yang tadi yang kelihatan tadi ya, dibuang dulu baru nanti disucikan ya. Nah setelah dibuang itu namanya najis hukmiyah. Ya, najis hukmiyah. Nah seperti ini nanti tinggal mensucikannya saja. Ya. Tapi kalau misalkan mengenai tanah ya misalkan kita lihat ada anjing dia kencing di halaman misalkan, nah, itu kan berarti nyerap ya. Kalau nyerap kayak gitu tuh nggak apa-apa, itu berarti sudah langsung masuk najis hukmiyah. Tapi kalau kotoran kan itu harus dibuang dulu. Nah sedangkan kita ini lewat-lewat terus nih halaman itu, takut nanti najisnya kemana-mana ya, berarti itu najisnya harus kita buang dulu baru nanti boleh kita sucikan, walaupun itu halaman ya, halaman yang kita pakai sehari-hari. Beda kalau jalan raya. Nah kalau jalan raya itu termasuk bagian dari najis yang dimakfu, walaupun itu najisnya awalnya mughalladah. Nih jalan ini memang sering dilewatin anjing. Nah, kemungkinan untuk dia kencing, buang kotoran itu kan ada. Tapi itu, ya itu dimakfu, ya dimakfu. Untuk kita dimakfu. Misalkan di jalan, yang biasa dilewatin oleh si anjing atau si babi misalkan. Begitu juga jalan raya yang dilewatin, misalkan kalau di kampung, kalau kuda itu sudah alat transportasi ya.
atau sapi itu kan kadang juga di apa tuh namanya di ini kan sama si ini ya, itu kan jalannya itu kan mungkin bisa jadi dia itu kencing atau di ini jalanan. Nah seperti itu najis yang dimafu. Walaupun kotorannya sudah jadi debu, kita bisa lihat ini debu, ini kotoran kering dari si hewan tersebut. Nah itu nggak apa-apa, itu namanya najis yang dimafu. Oke ya. Fasrun al-mughalladatu tadur bisab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Ya. Jadi cara menghilangkannya najis mughalladhah. Ini ta'abudi ya. Ta'abudi itu berarti ya memang Rasulullah itu memberi perintahnya begitu, kalau najis mughalladhah itu harus dicuci sampai 7 kali ya. Salah satunya dengan debu. Jadi 6 kali air, 1 kali pakai debu. Nah, ini kalau dinalar tuh maksudnya apa gitu loh. Ini nggak ada alasan apapun. Ta'abudi ya berarti Rasulullah perintahnya demikian ya harus dilakukan demikian. Ya. Kan kalau misalkan menghilangkan najis mutawasithah ya kan. Nah, itu kan harus dibuang najisnya, habis itu disiram. Nah, itu sudah selesai. Asal sifat najisnya itu sudah nggak ada, ya itu nggak apa-apa. Misalkan baunya, warnanya ya, terus apalagi bau, warna, sama rihuhu lahmu ta'muhu, rasanya ya, maksud kita menjelatin nggak mungkin. Nah itu kalau sudah hilang ya berarti sudah gitu ya, itu berarti sudah. Tapi kalau najis mughalladhah ini memang agak unik ya. Nah ini sebagai perintah syariat ta'abudi ya. Ya perintahnya Rasulullah harus menyiramnya sebagai 7 kali, 1 kali dengan air. Kalau misalkan 3 kali sudah bersih itu gimana? Misalkan najisnya kecil atau sedikit, nah itu ya tetap harus 7 kali, ya harus tetap 7 kali. Nah tanah yang biasanya digunakan atau debu yang bisa digunakan itu biasanya debu-debu yang untuk memenuhi syarat tayamum, ya debu-debu untuk memenuhi syarat tayamum. Ya biasanya boleh dengan cara misalkan satu air itu dicampurkan dengan debu tadi terus disiramkan ke yang mutanajis mughalladhah tadi ya. Bisa juga debunya langsung dicampurkan ke mutanajis tadi baru disiram dengan air ya. Jadi caranya itu misalkan nih disiram dulu ya, kan tadi udah dibuang ainiyahnya, terus habis itu disiram ya, habis gitu kita memberi debu ke mutanajisnya itu boleh, setelah itu disiram dengan air, ya itu berarti sudah 2 kali basuhan ya, 2 kali basuhan. Habis itu nanti tinggal basuh 1, nah nambahin berarti 3, 4 ya, 5, 6, 7 ya. Nah boleh seperti itu, atau debunya itu kita campur di di air, nanti kita siramkan di yang mutanajis tadi gitu ya. Itu macam-macam caranya. Nah itu bagian daripada cara membersihkan najis mughalladhah. Dan membasuhnya atau menuangkan airnya itu harus searah ya, harus searah. Jadi harus 1 gitu ya, 2, nggak boleh bolak-balik ini, karena 1 basuhan gini dihitung sebagai 1 kali basuhan ya, jadi nggak boleh bolak-balik. Tapi kalau najis mughalladhah yang nempel itu sangat susah, misalkan karena mungkin nempel banget kotorannya. Nah itu dibersihkan dulu sampai sekiranya tinggal sifat najisnya aja, kayak misalkan bau sama warna ya. Kalau itu udah susah ya udah berarti itu nggak apa-apa nanti misalkan. Jadi jangan masuk hitungan di 7 tadi, dibersihkan dulu lagi, dibersihkan dulu, baru nanti kita mulai menghitung 7 kali gitu ya. Jadi itu mungkin kalau yang sedikit kan misalkan air liur, nah itu mungkin sedikit, nah itu sedikit itu mungkin dimulai dari 7 basuhan itu insya Allah udah cukup. Tapi kalau yang najisnya itu nempel banget, nah itu mungkin bisa dibersihkan dulu, airnya dibuang dulu, kita guyur dulu ya sampai sisa
warna sama baunya. Nah itu baru nanti kita mulai dengan membersihkan dengan 7 basuhan. Oke ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ulang lagi nanti minggu depan. Al-Fatihah.